Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salma Zahira Ramadina dengan NIM C2401201019 dari kelompok 1 Metode Kuantitatif Ekologi dan Sumber Daya Perairan. Pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis regresi linier sederhana. Untuk pengertiannya sendiri, itu merupakan regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi atau melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik, kualitas maupun kuantitas. Ciri-ciri dari regresi linear sederhana yang pertama itu sampelnya diambil secara acak atau random. Kedua, variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang kasual di mana X merupakan sebab dan Y merupakan akibat. Dan yang ketiga, nilai Y merupakan penyebaran yang berdistribusi normal. Untuk model matematika dari regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel respon atau variabel akibat. X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab. A merupakan konstanta dan B merupakan koefisien regresi. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari regresi linear sederhana. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta dapat memprediksi suatu nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu, karena regresi linear sederhana ini merupakan hasil dari ramalan, jadi memungkinkan untuk tidak sesuai dengan data aktual tetaplah ada. Jadinya itu kekurangannya itu untuk mencocokkan datanya itu sangatlah riskan karena termasuk ke dalam hasil yang menggunakan ramalan. Dan untuk menentukan atau menghitung menggunakan regresi linear sederhana itu kita membutuhkan tabel ANOVA. Dari tabel ANOVA ini kita membutuhkan selang kelas, DB, jumlah kelas, dan kuadrat tengah, F-hit dan F-tab. Untuk rumus-rumusnya sendiri itu terdapat pada layar. Jadi pada video berikutnya, yaitu sekarang saya akan menjelaskan tentang LabCom atau cara pengerjaan dari metode regresi linear sederhana. Pada percobaan kali ini, saya memilih studi kasus tentang memprediksi jumlah produksi ikan asin menggunakan metode regresi linear sederhana. Jadi, untuk bilangan X-nya sendiri, saya dapatkan itu bulan, yaitu dari bulan 1 hingga bulan ke-12. Atau X itu merupakan peubah penjelas. Lalu, untuk bilangan Y-nya itu, saya mengambil jumlah dari produksi ikan asin atau Y itu merupakan jumlah dari respondennya. Kemudian kita membuat keterangan seperti yang ada di tabel di bawah ini, yaitu interval R. Apabila R kurang dari 0,5, maka tingkat hubungannya itu kurang erat. Lalu apabila R lebih besar daripada 0,5 namun lebih kecil daripada 0,7, maka tingkat hubungannya erat. Dan yang terakhir, apabila R lebih besar daripada 0,7, maka tingkat hubungannya sangat erat. Setelah kita membuat dan mendapatkan data, kita harus mencari nilai
N, nilai sigma X, lalu sigma Y, kemudian sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, X bar, dan Y bar. Untuk N sendiri itu merupakan jumlah dari populasi yang kita amati, yaitu berjumlah 12. Kemudian untuk sigma X-nya merupakan jumlah dari bilangan X, yaitu dapat menggunakan rumus sum. Dan untuk sigma Y juga sama, dapat menggunakan rumus sum. Selanjutnya kita mencari sigma XY, yaitu merupakan gabungan atau pengkalian dari jumlah dari X dan Y, kemudian dijumlahkan. Untuk cara tepatnya bisa menggunakan rumus sum product. Untuk sigma X kuadrat dapat menggunakan sum SQ dari bilangan X. Dan untuk Y bar juga Y kuadrat juga sama, dapat menggunakan rumus sum SQ dari bilangan Y. Nah, untuk menentukan X bar itu kita menentukan rata-rata, yaitu dapat menggunakan average dari bilangan X. Dan untuk Y barnya juga sama, dapat menggunakan rumus average. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data yang kita butuhkan untuk melanjutkan metode perhitungan dari metode linear sederhana ini. Oke, kita lanjutkan, yaitu kita harus mengetahui juga dari estimasi parameter-parameter yang kita butuhkan dalam metode regresi linear sederhana, yaitu kita harus menentukan intercept atau A, dan kita harus menentukan B atau slope. Dan untuk rumus mencari teori slope dari metode regresi linear sederhana itu menggunakan rumus sigma XI dikurang 1 per N dikali sigma XI dikali sigma YI dibagi sigma XI kuadrat dikurang 1 per N dibagi sigma XI yang dikuadratkan. Lalu kemudian untuk mencari nilai A-nya atau intercept menggunakan rumus Y dikurang X dikali B. Setelah kita mendapatkan nilai A, lalu kita itu untuk menentukan teorinya. Lalu untuk formulanya merupakan rata-rata dari kita dapat menggunakan rumus slope dari data yang sudah kita dapatkan, yaitu X dan Y. Ini kita rapikan kembali karena saya menggunakan Excel yang sama dalam pengerjaan tugas. Jadi kita rapikan dulu. Ini di bilangan datanya kita gunakan saja. Lalu yang ini juga sama, kita rapikan kembali. Oke, setelah kita menentukan estimasi-estimasi atau nilai intercept dan slope, selanjutnya kita menghitung tabel sidik seragam. Yang dibutuhkan yaitu ada SK atau selang kelas, lalu ada DB, ada JK jumlah kelas, jarak kelas, KT kuadrat tengah, F hit, F tab, R kuadrat, lalu ada R. Nah, untuk DBR sendiri itu bernilai 1. Kemudian untuk DBS menggunakan rumus N-2, yaitu 12 kurang 2 sama dengan 10. Kemudian untuk DBT menggunakan rumus N-1, yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian kita menghitung JK. JK dapat JKR. Untuk penghitungan JKR menggunakan rumus B dikali sigma XY min 1 per N dikali sigma X dan dikali dengan sigma Y, hingga mendapatkan nilai sebesar pada layar. Kemudian kita menghitung JKT, yaitu menggunakan rumus sigma Y kuadrat dikurang 1 per N dikalikan dengan sigma Y yang kita kuadratkan dan mendapatkan nilai seperti pada layar.
Kemudian untuk JKS merupakan pengurangan dari JKT dan JKR. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah dari regresi atau KTR dengan rumus JKR dibagi DBR. Selanjutnya kita menghitung atau mencari nilai kuadrat tengah dari selisih yaitu KTS dengan rumus JKS dibagi dengan DBS. Selanjutnya kita mencari F-hit. F-hit merupakan pembagian dari KTR dan KTS dan mendapatkan nilai pada yang ada di layar. Selanjutnya F-tab menggunakan rumus Fins di dalam kurung 0,05, DBR dan DBS. Kemudian untuk R kuadrat sendiri merupakan koefisien determinasi yang dapat kita cari menggunakan rumus JKR dibagi dengan JKT. Selanjutnya kita mencari nilai koefisien korelasi atau R kecil dengan rumus R sama dengan akar dari JKR dibagi JKT, atau kalau menggunakan Excel dapat menggunakan SQRT dari nilai R kuadrat. Sehingga kita dapat simpulkan berdasarkan SK 95% F-hit lebih kecil daripada F-tab, maka gagal tolak H0. Sehingga tidak ada satu pun bulan produksi yang dapat mempengaruhi jumlah dari produksi ikan asin itu per bulannya. Atau dengan mudahnya kita dapat menggunakan analisis data yang sudah terdapat pada Excel, yaitu pada tampilan atas kita klik data, lalu di sini kita menggunakan data analisis, lalu kita memilih regresi, dan akan muncul seperti yang ada di Excel ini. Seperti ini. Sekian labcom yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.